Hai guys, kembali lagi bersama Mimin, orang paling ganteng kata emaknya. Kembali melanjutkan alur cerita Renegade Immortal episode 90. Baiklah, daripada banyak cincau di awal, kita langsung masuk saja ke Cikicrot. Di episode sebelumnya, di dalam istana salju dan es, Liyuan Peng, sang kultivator transformasi jiwa, tiba-tiba merasakan kehadiran kuat yang mendekat. Ia terkejut saat melihat Wang Lin muncul di hadapannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketegangan meningkat ketika tiga tetua Suyu muncul untuk menghentikan Wang Lin. Namun dengan satu pukulan mematikan, ia mengalahkan salah satu dari mereka. Ketika serangan Wang Lin menghancurkan setengah istana, para pembudidaya formasi jiwa datang membantu. Tetapi kata enyahlah dari Wang Lin membuat mereka mundur ketakutan. Kekuatan dan wibawanya kini mengguncang seluruh Suyu. Pertarungan utama pun dimulai. Liyuan Peng menggunakan berbagai teknik termasuk drum hitam dan raksasa es. Namun Wang Lin berhasil menghancurkan semuanya. Serangan demi serangan dilancarkan tanpa henti, memperlihatkan keunggulan Wang Lin yang tak terbantahkan. Bahkan ketika Liyuan Peng memanggil teknik pemungkasnya, Wang Lin tetap tak tergoyahkan. Dengan satu pukulan kuat, raksasa itu hancur dan Liyuan Peng terluka parah. Meskipun masih berusaha bangkit untuk membalikan keadaan, semangatnya mulai luntur menghadapi kekuatan lawan yang begitu luar biasa. Sebagai usaha terakhir, Liyuan Peng memanggil kekuatan spiritual celestial dan memunculkan domain tehnya. Namun Wang Lin membalas dengan mengeluarkan domain hidup dan mati yang membuat langit seolah runtuh. Pertarungan antar domain ini berakhir dengan kehancuran total domain teh milik Liyuan Peng. Dalam keputusasaan, ia mengeluarkan batu geok langit dan serangkaian teknik pemungkas. Tetapi semua sia-sia. Wang Lin yang belum sepenuhnya mencapai tahap transformasi jiwa sudah menunjukkan kekuatan yang melampaui batas. Saat Wang Lin mundur, bola-bola es meluncur menghantamnya satu persatu dengan kekuatan yang besar. Meskipun mencoba menangkisnya, jumlah dan daya serang bola-bola itu membuat tanah Suyu retak hebat. Serangan itu membuat Wang Lin terhempas keras ke tanah, menciptakan kawah yang besar. Namun alih-alih tumbang, ia muncul kembali dengan tatapan tajam dan semangat yang menyala-nyala. Ia menantang Liyuan Peng dengan penuh percaya diri, menyatakan bahwa serangan itu masih belum cukup untuk menjatuhkannya. Melihat Wang Lin masih berdiri, Liyuan Peng sangat panik. Ia mengeluarkan dua lonceng perunggu yang disegel dan mengaktifkannya dengan darahnya sendiri. Kabut hitam pekat menyelimuti dua sosok tanpa wajah yang mengarah ke Wang Lin dengan hawa dingin menggigil. Tapi Wang Lin yang kini jauh lebih kuat tak gentar sedikit pun. Ia melawan mereka dengan mudahnya, menghancurkan kabut dan menyegel sisa kekuatan dari lonceng itu dengan teknik spiritualnya. Dalam kepanikan, Liyuan Peng mencoba melarikan diri. Namun Wang Lin mengejarnya dengan kecepatan kilat dan menghantamnya dengan kekuatan yang luar biasa, hingga tubuh Liyuan Peng terpental dan menciptakan kawah baru. Meskipun tubuhnya terluka parah, Liyuan Peng mencoba melakukan penghancuran diri sebagai langkah terakhir. Tapi Wang Lin memperingatkannya bahwa jika ia melakukannya, seluruh negeri Suyu akan hancur bersamanya. Liyuan Peng akhirnya goyah. Ia mencintai tanah kelahirannya dan tidak sanggup menghancurkannya demi dendam pribadi. Dengan napas berat dan senyum getir, ia menyerah dan menyerahkan hidupnya kepada Wang Lin. Tanpa ragu, Wang Lin mengekstrak jiwanya dan menyegalnya, mengakhiri riwayat seorang pemimpin besar yang kini tinggal legenda. Setelah semuanya selesai, Wang Lin membuat keputusan tegas. Ia mengumumkan larangan mutlak bagi para pembudidaya formasi jiwa dan sekte-sekte budidaya untuk eksis di Suyu. Siapapun yang melanggar akan berhadapan langsung dengannya. Segera kekuatan para kultivator tersegel dan tanda kematian muncul di dahi mereka. Tanpa berkata lagi, Wang Lin pergi meninggalkan Suyu yang terdiam dalam ketakutan dan hormat. Kabar tentang pertarungan dahsyat antara Cheng Nio dan Liyuan Peng menyebar ke seluruh penjuru planet. Namun di saat semua orang membicarakannya, Cheng Nio tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sementara itu, Wang Lin yang telah meninggalkan Suyu segera mencari tempat yang tersembunyi dan tenang.
Begitu menemukan lokasi yang cocok, ia memanggil manik penentang surga dan berdiri di hadapan jiwa raksasa si Tunan. Dengan penuh kesadaran, ia melepaskan segel pada kedua lengan yang sejak lama tersegel. Ketika segel itu terangkat, kedua lengan tersebut perlahan melayang di sekitar jiwa si Tunan. Wang Lin memperhatikannya dengan saksama, menyadari bahwa dugaannya sebelumnya memang benar. Lengan itu memang milik si Tunan. Jiwa raksasa itu tiba-tiba bergetar untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun. Cahaya terang menyelimuti lengan yang terputus lalu perlahan menyatu kembali dengan tubuhnya. Perubahan itu terjadi dengan cepat. Jiwa yang tadinya samar dan transparan mulai mengental menjadi lebih solid dari sebelumnya. Meskipun demikian, si Tunan masih belum juga sadar. Wang Lin menduga ada kaitannya dengan energi spiritual celestial yang mempengaruhi proses ini. Matanya kemudian beralih ke jiwa orang tuanya yang telah lama berada di dalam manik penentang surga. Dengan perasaan berat ia berbisik, "Ayah, Ibu, aku seharusnya membiarkan kalian kembali ke siklus reinkarnasi, tapi aku masih belum bisa merelakannya." Setelah merenung dalam keheningan, Wang Lin menarik napas panjang dan akhirnya meninggalkan manik penentang surga. Lengan itu memang milik si Tunan. Apakah ada bagian tubuhnya yang lain yang masih tersisa di suatu tempat? Gumamnya di dalam hati sambil menatap jauh ke depan. Pandangannya tertuju ke arah tempat di mana klan iblis raksasa berada. Ia mengingat kembali jiwa Liuan Peng yang pernah diperiksanya. Ternyata Liuan Peng mendapatkan lengan itu hanya karena kebetulan tanpa mengetahui asal-usulnya. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan dengan satu langkah ia menghilang. Tujuannya kini adalah mengambil kembali pedang surgawi dari leluhur klan iblis raksasa. Sun Tai pernah bertarung melawan leluhur itu, namun pada akhirnya kalah karena kekuatan garis keturunan yang luar biasa. Leluhur klan iblis raksasa kemudian diburu oleh boneka mayat Sun Tai, dan hingga kini apakah ia masih hidup atau tidak tetap menjadi misteri. Jika ia masih hidup, ia pasti telah menemukan tubuh baru. Namun berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh itu adalah pertanyaan yang terus menghantui Wang Lin. Leluhur klan iblis raksasa berbeda dengan Li Yuanpeng. Li Yuanpeng mencapai tahap transformasi jiwa secara paksa, sementara leluhur klan iblis raksasa mencapainya melalui kultivasi yang sebenarnya. Cara bertarung klan ini pun mirip dengan para dewa kuno. Mungkin saja ada hubungan antara leluhur mereka dengan para dewa kuno di masa lampau. Karena itu, Wang Lin merasa kurang percaya diri jika harus melawannya. Ia yang berdiri di hadapan arai transfer kuno merasa sedikit ragu. Ia tahu bahwa kekuatan garis keturunan yang dimiliki leluhur itu sangat menakutkan. Bahkan Sun Tai, seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah pun takut kepadanya. Jika Sun Tai saja akhirnya tersedot ke dalam pusaran kekuatan itu, bagaimana dengan dirinya? Bertarung atau tidak? Pikir Wang Lin merasa bimbang untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Jika ia bertarung, hasilnya tak bisa diprediksi. Namun jika tidak, ia akan kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuh lawannya sebelum ia semakin kuat. Setelah memikirkan semua kemungkinan, Wang Lin akhirnya mengambil keputusan. Ia melangkah ke dalam arai transfer kuno, menaruh giok langit ke dalam formasi, dan seketika sebuah peta muncul dengan 10 titik cahaya yang muncul di dalamnya. Ia menyentuh salah satu titik dengan tangannya dan peta itu menghilang. Dalam sekejap, tubuhnya pun lenyap dalam kilauan cahaya dari arai transfer. Ketika cahaya memudar, Wang Lin telah tiba di negara Pilu. Tanpa ragu, ia segera menuju sekte pemurnian jiwa. Di malam hari, 3 gunung sekte itu tampak menjulang seperti pedang raksasa menusuk ke langit. Sesampainya di sana, ia langsung menemui 9 cincin emas yang bersinar terang. Seorang pria tua bernama Ouyang Tian muncul dari dalam lingkaran. Saat melihat Wang Lin, ekspresinya rumit. Ia menghela napas dan berkata, "Aku Ouyang Tian, menyapa Master Junior." Wang Lin tersenyum tipis. Ia sadar bahwa Du Tian, sang leluhur sekte, pasti telah memberitahu Ouyang Tian dan yang lainnya tentang perbincangan mereka sebelumnya. Leluhur sedang dalam kultivasi tertutup, namun ia sudah menduganya kau datang. Jadi dia menitipkan 2 benda ini untukmu, ujar Ouyang Tian, sembari menyerahkan sebuah tas penyimpanan. Wang Lin mengambil dan langsung memeriksanya. Dalam tas itu ada 2 benda.
sebuah batu giok, dan bendera jiwa. Saat membaca isi batu giok itu, Wang Lin menyadari betapa berartinya benda itu. Mata Wang Lin bersinar tajam. Ia menyentuh tas penyimpanan itu dan tiba-tiba cahaya ungu serta emas melesat keluar, membentuk sebuah bendera raksasa setinggi 30 kaki yang berkibar meski tanpa angin. Dari dalam bendera itu terdengar suara jeritan hantu yang menggetarkan langit. Wang Lin bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Bahkan bulan di langit pun tampak bersembunyi di balik awan seolah takut pada energi yang dipancarkan bendera itu. Ini adalah bendera 1 miliar jiwa. Wang Lin menarik napas panjang. Ini adalah salah satu harta paling kuat di sekte pemurnian jiwa. Bahkan bisa dianggap sebagai salah satu artefak paling berbahaya di seluruh planet ini. Saat ia menyentuh bendera itu, tubuhnya langsung diterjang oleh gelombang jeritan jiwa yang seakan-akan menyeretnya ke dalam neraka. Rasa sakit yang luar biasa menghantam tubuhnya, membuatnya merasa seolah akan hancur berkeping-keping. Jiwa asal Wang Lin memancarkan cahaya emas menyilaukan, menandakan aktifnya teknik penyegelan jiwa yang sangat kuat. Bendera jiwa yang ia kendalikan kini mengandung kekuatan 12 leluhur transformasi jiwa dan ratusan jiwa tingkat tinggi lainnya, menciptakan alat sihir luar biasa yang mampu mengguncang langit. Setelah menyerap kekuatan ini, Wang Lin kembali ke tubuhnya dan membuka matanya di puncak gunung pemurnian jiwa dengan tekad yang membara. Ia bersumpah akan menuntaskan urusan dengan leluhur klan setan raksasa, lalu menghilang dari sekte pemurnian jiwa menuju tempat teleportasi Konoha. Sementara itu di wilayah luas milik klan setan raksasa, kekhawatiran mulai merebak. Cihu, salah satu anggota klan yang mengenal Wang Lin alias Jeng Nio, merasa gelisah mengetahui sahabatnya telah membunuh Li Yuanpeng dan kemungkinan besar kini mengincar leluhur klannya. Di tengah kebingungan antara kesetiaan dan persahabatan, Cihu hanya bisa menghela napas. Di sisi lain, Wang Lin secara diam-diam tiba di perbatasan wilayah klan dan membangun formasi rahasia selama 3 bulan sebagai tanda kembali jika ia terjebak. Setelah semuanya siap, ia pun masuk ke pusat wilayah klan. Kehadiran Wang Lin menggegerkan seluruh klan setan raksasa. Dengan kekuatan ilahinya, ia menyebarkan pesan menantang langsung kepada leluhur mereka. Ratusan anggota klan pun langsung berkumpul dan suasana berubah mencekam ketika Wang Lin menyebut tujuannya membunuh leluhur mereka. Seorang tetua segera memerintahkan seluruh anggota klan untuk menyerang Wang Lin, dan kekuatan raksasa mereka pun dilepaskan. Kapak raksasa dan tubuh besar memenuhi langit, siap untuk perang. Namun Wang Lin tak gentar sedikit pun. Ia memanggil kekuatan gulungan hidup dan mati yang dijaga dewa kuno. Dengan satu kata, segel. Gas abu-abu muncul dan menyerang para musuhnya. Meskipun tetua itu tetap mencoba menyerang, Wang Lin dengan satu lirikan dan pukulan telak membuatnya terlempar dan terluka parah. Gas abu-abu itu meresap ke tubuh para penyerang lainnya, melemahkan mereka satu persatu. Suasana berubah menjadi kacau hingga teriakan penuh kesakitan terdengar dari kejauhan. Cihu bergerak secepat kilat, tiba di tempat itu begitu mendengar kabar buruk. Matanya menyapu anggota klan yang berdiri di sekelilingnya, masing-masing dengan tanda terang hidup dan mati di dahi mereka. Dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat samar. Jelas bahwa kekuatan mereka telah disegel. Lebih dari 100 anggota klan tampak terkejut dan pahit. Meskipun mereka sudah mendengar rumor ini, merasakannya sendiri adalah pengalaman yang jauh lebih menyakitkan. Sementara itu, Cihu menatap Wang Lin dengan ekspresi penuh pertimbangan. Dia ingin tahu apa Wang Lin masih menganggapnya sebagai teman. Wang Lin dengan tatapan tenang mengakui persahabatannya dengan Cihu. Namun suasana menjadi semakin tegang ketika anggota klan lainnya mulai berdatangan mengelilingi Wang Lin dalam formasi yang menindas. Ketegangan pun semakin meningkat ketika tiga tetua berjubah ungu maju ke depan. Aura mereka sangat kuat. Tekanan spiritual yang mereka pancarkan menunjukkan bahwa mereka berada di puncak tahap formasi jiwa. Mereka bahkan memiliki jejak energi spiritual surgawi, tanda bahwa mereka hampir mencapai tahap transformasi jiwa. Salah satu dari mereka menantang Wang Lin untuk duel, tetapi Wang Lin hanya menatapnya dingin dan menolak tantangan itu.
Merasa terhina, lelaki tua itu menyerang dengan kapak raksasanya. Namun dengan satu pukulan, Wang Lin berhasil memaksanya mundur. Wajahnya pucat, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Tiga tetua lainnya diam, menyadari bahwa mereka tak akan mampu melawan kekuatan Wang Lin. Cihu mengakui bahwa dia tidak tahu keberadaan leluhur mereka, satu-satunya yang bisa menghentikan Wang Lin. Namun dia menawarkan sebuah solusi, yaitu membuat formasi jalan surga untuk memanggil leluhur. Jika Wang Lin mendapatkan kembali pedangnya, dia harus segera pergi. Dengan keputusan yang dibuat, tiga tetua berjubah ungu bekerja sama membuka formasi. Mereka menampar dahi mereka, melepaskan kampak ungu yang melayang di udara, memancarkan energi spiritual yang kuat. Pilar-pilar hitam mulai muncul dari berbagai penjuru klan membentuk lingkaran yang seolah menciptakan penjara surgawi. Saat formasi diaktifkan, seluruh anggota klan mulai duduk bersila melantunkan lagu misterius. Suara mereka bergema ke segala arah, semakin lama semakin nyaring. Bahkan mereka yang berada jauh dari pusat peristiwa pun berhenti dan ikut bernyanyi. Lagu itu seperti mantra yang membangkitkan kekuatan formasi. Cihu menatap Wang Lin dengan ekspresi penuh perjuangan. Dia tahu ini adalah tugasnya sebagai pemimpin muda klan. Tapi dia juga tahu bahwa dia telah mengkhianati sahabatnya. Dengan gerakan tangan dia mengarahkan formasi ke Wang Lin. Saat itu juga 12 pilar hitam mulai bergerak cepat menuju Wang Lin dan hendak menghancurkannya. Namun Wang Lin hanya menghela napas. Dia memahami perjuangan yang dialami Cihu, tetapi dia tak berniat membiarkan dirinya dikalahkan. Dalam sekejap dia bergerak ke salah satu pilar dan menghantamnya dengan tinjunya. Pilar itu langsung runtuh, tetapi dampaknya cukup besar hingga membuat tangan Wang Lin berdarah. Namun dia tidak berhenti, satu demi satu dia menghancurkan pilar itu dengan kekuatan yang luar biasa. Setiap kali pukulannya mendarat, pilar itu hancur berkeping-keping. Darah mengalir dari tangannya, tetapi Wang Lin hanya menjilatinya sambil tertawa. Dia tidak lagi seperti manusia biasa, melainkan dewa kuno yang bangkit dari tidurnya. Saat pilar terakhir mendekat, Wang Lin mengubah bentuk tubuhnya menjadi raksasa lebih dari 100 kaki. Pilar itu menghantam dadanya, tetapi dia tidak terluka sedikit pun. Dengan raungan penuh kekuatan, dia menghancurkan formasi jalan surga sepenuhnya. Dengan suara yang menggelegar, Wang Lin mengumumkan hukumannya pada klan setan raksasa. Mulai saat itu, tak ada lagi yang bisa mencapai tahap lebih tinggi dalam kultivasi tanpa izinnya. Kekuatan langit telah berpihak padanya, dan seluruh klan hanya bisa menundukkan kepala dalam keheningan. Suara tantangan Wang Lin menggema hingga ke dasar wilayah klan setan raksasa, membangunkan sosok misterius yang tengah berkultivasi di goa emas jauh di bawah tanah. Leluhur klan itu, seorang pria tampan dan kuat, hanya mendengus dingin ketika mendengar panggilan tersebut. Ia yakin bisa mengatasi Wang Lin kapanpun ia mau, bahkan jika para anggota klannya disegel. Namun gangguan datang ketika pedang surgawi milik Wang Lin yang telah ia curi bereaksi dan memunculkan roh pedang, yakni Suligo yang penuh dendam dan memohon untuk membalas sakit hatinya. Suligo meski tampak bersemangat untuk bertarung harus menggunakan kecerdikannya agar diizinkan melawan. Ia memuji tuannya dan merayunya dengan janji setia serta permintaan hadiah berupa wanita dan hak membunuh Wang Lin. Sang leluhur hanya tersenyum menyadari sifat manusiawi Suligo yang penuh ambisi membuatnya mudah dikendalikan. Sementara di permukaan, Wang Lin terus menanti musuhnya muncul. Setelah mengamati wilayah klan, perhatiannya tertuju ke utara. Ia merasakan energi aneh dari bawah tanah dan segera melesat menuju sumbernya. Dengan tubuh dewa kuno bintang 3 yang menembus daratan dan menyadari ada penghalang halus 500 km di bawah tanah. Tanpa ragu, Wang Lin menghantam tanah menyebabkan ledakan besar dan retakan bumi hingga akhirnya memaksa musuhnya keluar dari persembunyiannya. Leluhur klan setan raksasa muncul dari lubang raksasa dengan kemarahan yang membara. Ia menyerang Wang Lin dengan kekuatan penuh, tetapi terkejut karena justru terdorong mundur oleh tinju Wang Lin. Kekuatannya yang selama ini tak tertandingi seolah tak cukup untuk melawan musuhnya. Menyadari hal itu, ia mengerahkan energi celestial, mengubah tubuhnya menjadi raksasa emas setinggi 30 meter, dan meluncurkan serangan maha dahsyat ke arah Wang Lin.
Untuk pertama kalinya, Wang Lin merasakan tekanan luar biasa dan bahaya. Namun ia tak gentar. 3 bintang di dahinya mulai berputar cepat memanggil kekuatan dewa kuno. Aura ungu menyelubunginya dan sosok dewa kuno muncul di belakangnya. Kini pertarungan sebenarnya dimulai. Sebuah pertempuran antara kekuatan transformasi jiwa tertinggi dan warisan kekuatan kuno yang menggetarkan langit dan bumi. Dan itulah tadi Renegade Immortal episode 90. Kemungkinan akan ada sedikit perbedaan dengan versi Donghuanya, tapi tidak akan banyak. Paling bedanya cuma dari segi video saja. Dan adanya suara Mimin, orang paling ganteng tentunya. Baiklah, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.